di Laut Merah. Al-Quldum ya. Al-Quldum. Bahrul Quldum. Enggak. Belum nyampe lautnya, belum ya? Ini sebelah kiri kita itu. Oh, kiri kita ya. Itu pancuran air yang Oh, iya, iya. tingginya 120 meter tuh sebelah kiri. Ada istana raja Biasanya, ada istana raja itu ya? Ya, biasanya ada lampunya tapi sekarang gelap ini. Bayar pulsanya Ustaz. Ada habis pulsa ya? Nggak pernah beli pulsa Salman ini. Gratis terus hidupnya itu. 120 ketinggian. Itu ketinggian pancuran mulai dari jam 6 Bapak Ibu dinyalain. Biasanya ya. Nah, dari jam 6 sampai subuh. Jadi dinamonya sekeras apa itu 120 meter ketinggian ke atas pancurannya. Dan di bawah itu Bapak Ibu di Tanah ya? samping pancuran itu Istana Raja Salman. Di bawah tanah, di bawah air. Di bawah air. Kayak ikan aja hidup di bawah air. Raja Abdullah gitu. Apa? Ya. Tapi namanya raja nggak sukanya bikin aja. Dibuat ditinggal buat siapa? Jarang Kak, sama di istana raja di Mekah itu Bapak Ibu. Itu istana Raja Abdullah tapi jarang dia ke sana sekali setahun. Pada bulan Ramadan aja, paling waktu Lailatul Qadar baru datang. Jadi raja itu bikin rumah, kalau bahasa kasar kita rumah lah. Bikin rumah tuh kalau nggak berani di tempat-tempat yang rata, yang datar sama masyarakat nggak berani dia. Harus paling atas daripada rakyatnya atau paling bawah daripada rakyat. Kemudian di Mekah itu di depan hotel kita itu istana raja yang dulunya Bapak Ibu Jabal Qubais tempat ya? diturunkan Hajar Aswad Ya. di Jabal Qubais. Itu namanya Jabal Qubais bukan Jabal Qubis. Jabal Qubais, Gunung Qubais. Ini pantai ya? Di sana dulu asrama pemondokan pelajar-pelajar yang dari Indonesia, dari Banjarmasin, termasuk Bapak Ibu ada namanya Guru Sofyan. Ya. Beliau juga di sana mondoknya dulu. Ada pemondokan Sayyasin Al-Badani di sana dulu. Jadi tokoh-tokoh kita yang dari Indonesia banyak yang pernah tinggal di sana. Nah, sekarang menjadi istana raja. Dalam riwayat, dan ini belum tentu sahih riwayatnya, hanya beberapa riwayat tarikh saja dalam dalam sejarah bahwa Nabi Adam itu katanya dimakamkan di sekitar Jabal Qubais. Nah, itu yang ada kaul yang mengatakan demikian. Katanya gunung yang pertama di muka bumi Jabal Qubais, betul kan? Yang pertama namanya Jabal apa namanya? Gunung di muka bumi pertama kata itu. Bukan. Itu gunung yang pertama itu yang kelihatan, yaitu ketika perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Oh. Jabal Jud. Jud ya. Namanya Jabal Jud. Di antara sekian gunung ini Bapak Ibu, mereka saling membangga-banggakan. Termasuk gunung Rinjani di Lombok, bangga dia sangat tinggi kan. Semua gunung yang tinggi ketika selama 6 bulan dunia ini tenggelam Bapak Ibu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semua gunung ini pada membanggakan diri. Apa kebanggaan mereka? Karena saking tingginya maka otomatis perahunya Nabi Nuh akan berlabuh di punggung saya katanya. Semua yang tinggi-tinggi ini. Dan ada gunung yang paling rendah, yang tidak ada harapan ketika itu sampai Nabi Nuh yang berlabuh di punggung saya nggak mungkin karena saya paling pendek katanya. Al-Judi ya. Nah, sehingga begitu 6 bulan Bapak Ibu tenggelam bumi ini, kemudian Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada beberapa binatang termasuk burung dara. Dia memerintahkan kepada burung ini termasuk burung apa macam yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk melihat apakah dunia ini sudah mereda airnya.
apakah udah surut airnya. Akhirnya Nabi ya di antara burung itu yang menepati janjinya adalah burung dara, Bapak Ibu. Burung dara yang terbang berbulan-bulan mencari berminggu-minggu, mencari di mana posisi kelihatan bumi, kelihatan tanah. Ketika itu Bapak Ibu, maka sampailah burung dara ini ke sekitar Mekah Al-Mukarramah, dan dia meletakkan kakinya pas, ternyata ada tanah yang kelihatan. Di sanalah dia menancapkan kakinya. Kemudian dia temukan daun. Kata daun itu adalah daun zaitun. Dia berjam-jam menancapkan kakinya Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa dunia ini sudah turun airnya, sehingga sampai lama dia menancapkan kakinya sehingga sampai berbekas bentuk bekas air yang asbab dia tahan berdiri di tempat itu. Maka kebanyakan burung pada zaman dulu itu ada bekas garis-garis di kakinya. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam menunggu kedatangan burung, maka ternyata Nabi Nuh alaihissalam ketika itu Bapak Ibu menunggu kedatangan burung, dan dia ternyata sudah berada di samping di sekitar Jabal Jud. Baru datang burung dara dengan membawa bukti bahwa dunia sudah mulai airnya sudah surut. Apa buktinya? Apa tandanya? Ini tandanya, ada daun, saya bawa, ternyata itu daun zaitun Bapak Ibu. Yang pertama kelihatan adalah daun zaitun. Makanya daun zaitun ini mendapatkan doa barokah dari 70 para nabi. Daun zaitun ini Bapak Ibu. Makanya yang nggak beli zaitun kemarin, besok jangan nggak beli ya. Kalau nggak beli di sini di Banjar, kemarin rata-rata beli ya. Itu minyak zaitun itu barokah. 70 para nabi mendoakan pohon zaitun Bapak Ibu dalam hadis ini. Jadi kemudian yang pertama ada pohon zaitun itu di Palestina, di Masjidil Aqsa. Pertama ada di dunia ini. Sehingga Nabi Rasulullah SAW pun ketika beliau naik ke Jabal Sur, di antara perbekalan yang disiapkan oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid itu adalah buah zaitun, termasuk minyak zaitun juga. Dan yang paling disukai oleh Rasulullah sejenis idam atau makanan sayur mayur atau laut beliau adalah zaitun, minyak zaitun sama cuka. Zaitun sama cuka. Ini kesukaan beliau, kesukaan Rasulullah. Kalau beliau makan campur roti, campur khubus, beliau paling suka zaitun sama cuka. Kalau cuka udah biasalah kita makan di Indonesia, setiap jual bakso mesti ada cukanya. Empek. Oh, nggak tahu pepek ya? Empek pakai cuka. Kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam Bapak Ibu menunggu kedatangan burung dara itu, ternyata dia sudah berlabuh di Jabal Jud tadi. Sebelum nampak gunung-gunung yang lain, padahal gunung-gunung yang lain itu sangat tinggi. Ternyata kapal Nabi Nuh alaihissalam tidak berlabuh di gunung-gunung yang tinggi tadi. Ternyata dia berlabuh di Jabal Jud, yang dimana selama itu gunung Jabal Jud ini merasa paling rendah. Gak mungkin kapalnya Nabi Nuh akan bersandar di punggung saya sementara saya paling kecil. Ternyata di sanalah tempat bersandarnya. Makanya sebab itulah gunung Jabal Jud dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat tawaduknya. Jadi man tawaddu'a rafa'ullah. Barang siapa yang tawaduk, maka Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengangkat dia. Tapi barang siapa yang menyombongkan diri, maka Allah akan rendahkan dia. Sebagaimana di antara binatang-binatang yang tawaduk yang merupakan contoh kita Bapak Ibu, onta. Onta ini di antara sekian di taman-taman surga Bapak Ibu dihambatkan ribuan onta di taman-taman surga itu. Di surga ditambahkan ribuan onta. Di antara sekian ribuan onta itu Bapak Ibu yang pernah dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam, dilihat oleh nabi-nabi yang lain, dilihat oleh mereka para nabi yang dimuliakan dan masuk surga lebih dahulu, ada di antara
sekian onta itu yang membanggakan dirinya. Tapi ada satu onta yang terus menangis. Dilihat oleh Nabi Adam, terus menangis dia. Dilihat, terus menangis. Tidak ada harapan untuk apa? Kenapa ditanya, kenapa kamu menangis begitu? Tidak pernah berhenti air matamu. Maka dia mengatakan, saya pernah lihat, pernah mendengar cerita kekasih Allah yang namanya Muhammad di akhir zaman, Nabi akhir zaman. Maka itu langsung timbul rasa sayang, cinta, yang mahabbahku kepadanya. Sehingga saking cintanya, gimana aku bisa bertemu? Saya ini paling jelek di antara sekian onta, nggak ada harapan untuk bisa bertemu. Hanya saya modalkan cinta saja, katanya. Dia nangis terus, Bapak Ibu. Akhirnya ketika sekian onta oleh buruk di antara sekian buruk, bukan onta ya, sekian buruk yang paling rendah tadi, yang paling merasa tidak ada harapan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, ternyata ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW dipanggilkan binatang yang selama ini tidak pernah merasa hatinya tenang, karena dia rasa cinta terus kepada Rasulullah SAW. Maka siapa dia? Buruk yang sedih tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, kau bawakan buruk yang selama ini cinta kepada kekasihku Muhammad. Maka itulah yang dibawa Bapak Ibu. Buruk itu yang selama itu selama ribuan tahun, ratusan tahun cinta kepada Rasulullah, maka itulah yang dibawa kepada Rasulullah untuk menjemput beliau ketika Isra Mi'raj. Dipanggillah Rasulullah dan beliau langsung menunggang kepada buruk. Tapi setelah menunggang buruk itu, ternyata buruk itu nggak pernah mengangkat kepalanya, saking terharunya, saking malunya kepada Rasulullah SAW. Sampai menghadap ke Sidratul Muntaha. Di samping sudah rasa bahagia sudah tidak ada lagi, sudah saking kelebihan senangnya, saking kelebihan bahagianya. Maka Bapak Ibu, ketika itu satu gambaran yang memberikan gambaran kepada kita, sejarah ini memberikan peristiwa gambaran kepada kita bahwa begitu pentingnya kita rendahkan diri kita. Begitu pentingnya kita menganggap bahwa kita tidak punya apa-apa. Maka diri kita lanjut kepada Nabi Nuh tadi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menunggu kedatangan kepada burung tadi, maka yang pertama ternyata Nabi Adam sudah berlabuh di punggung daripada Jabal Jud tadi, atau gunung Jud Nabi Nuh alaihissalam ketika itu. Maka di antara tempat-tempat yang bersejarah, di antara gunung, laut yang selama ini disebutkan dalam sejarah, ada juga termasuk juga laut yang saat ini kita berada di sampingnya itu Laut Merah. Di samping gunung bersejarah juga kita sebut Gunung Jud. Maka sebelah kiri kita ini Bapak Ibu, Bahrul Ahmar atau Laut Merah, yang dulunya namanya Al-Kulthum. Kenapa dikatakan sekarang Laut Merah? Dikisahkan dengan peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Setelah beliau diasuh puluhan tahun oleh Fir'aun, ternyata bapak asuhnya adalah orang yang mengaku menjadi Tuhan. Dan justru Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah, untuk mengikrarkan dirinya langsung kepada Fir'aun yang di saat itu dia mengaku menjadi Tuhan. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kau sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut, jangan keras. Maka hadirin, ketika itulah dari satu kalimat yang disampaikan, yaitu La ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Fir'aun Bapak Ibu. Dengan asbab inilah kebencian Fir'aun pada mulanya ketika itu. Maka terjadi peristiwa-peristiwa pada ketika itu juga. Peristiwa yang terjadi di sekitar itu setelah Fir'aun benci kepada Nabi Musa. Ketika Fir'aun, anak buah Fir'aun yaitu Bani Israel, yaitu kaum daripada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kaum daripada Nabi Fir'aun itu namanya Kibti, kaum Al-Kibti. Ini pernah bertengkar. Sudah terjadi permusuhan di antara Nabi Musa dengan Fir'aun.
Maka kaumnya bertengkar Bapak Ibu antara kaum Al-Kibti pemuda, satu pemuda dengan satu pemuda Bani Israel bertengkar. Maka Nabi Musa datang. Ketika itu datang Nabi Musa alaihissalam, kemudian melihat ketika mereka bertengkar, langsung Nabi Musa alaihissalam marah. Saking marahnya langsung Al-Kibti itu ditempeleng oleh Nabi Musa. Begitu ditempeleng langsung mati pemuda itu. Karena kekuatan Nabi Musa Bapak Ibu 40 kekuatan laki-laki yang kuat, itulah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekali nempeleng langsung kekuatan yang 40 orang, gimana nggak mati? Kalau kita ditempeleng bukan hanya gigi saja kita yang amburadul, sama kepala kita mungkin lebur. Karena 40 orang kekuatan orang kuat, itulah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau sudah marah Bapak Ibu langsung keluar rambutnya seperti jarum di tubuh beliau, seperti jarum, nggak berani orang memegangnya. Jadi rambutnya ini langsung merinding dan langsung menembus baju-baju beliau. Itu ke Nabi Musa alaihissalam kalau marah. Jadi satu pemuda Al-Kibti ini ditempeleng oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga langsung mati. Dan begitu mati ternyata dilaporkan kepada Fir'aun. Tambah marah Fir'aun Bapak Ibu, tambah marah. Mana Musa alaihissalam? Tangkap dia. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir, kemudian dengan tujuan ketika itu menghindar daripada kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih. Dan terkala kaum Bani Israel mengetahui bahwa Nabi Musa mau lari dari Mesir, maka di antara sekian kaumnya yang sudah beriman kepada Nabi Musa mau ikut. Karena sudah nggak tahan di Mesir lagi dengan kekuasaan Fir'aun yang sudah mengaku dirinya menjadi Tuhan. Nggak kuat lagi dia, mereka itu. Maka terkala mereka tahu bahwa Musa mau keluar dari Mesir, maka banyak yang mau ikut. Tapi Nabi Musa menahannya. Dia kalau mau ikut minta izin dulu sama Fir'aun dengan alasan mau pesta di luar kota. Ini alasan. Kalau mereka beralasan ikut Nabi Musa nggak mau diikuti, nggak mau diizinkan sama Fir'aun. Maka mereka beralasan mau ada pesta di luar kota. Ini dalam tafsir apa nama itu Ibnu Katsir disebutkan Bapak Ibu. Maka diizinkanlah. Ternyata yang ikut Nabi Musa itu berapa? 750.000 orang. 750.000 orang yang ikut Nabi Musa alaihissalam dengan acara pesta di luar kota. Maka Bapak Ibu, ternyata begitu diizinkan, ternyata ada berita bahwa sampai kepada Fir'aun bahwa ternyata mereka bukan mau pesta, ternyata mau ikut Nabi Musa alaihissalam keluar menghindar daripada kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih. Maka larilah dia 750.000 orang itu bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau mereka Fir'aun tahu Bapak Ibu semakin marah, karena kaumnya yang sekian banyaknya pada Bani Israel itu mau ikut Nabi Musa. Siapa jadi hamba-hamba saya nanti? Pikiran begitu Fir'aun, karena yang aku jadi nabi, jadi Tuhan. Maka dia ambil kudanya yang sudah disiapkan, kuda yang kuat, yang lincah, yang kuat, yang besar diambil oleh Fir'aun. Kemudian diajak pasukannya, rakyatnya, hambanya diajak. Berapa yang ikut Nabi Musa, Nabi Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa? 1 juta orang. Jadi lebih banyak 250 lagi. 1 juta orang yang ikut Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Maka saling kejar Bapak Ibu. Pas sampai di pesisir lautan, maka berhentilah kaum Nabi Musa beserta Nabi Musa. Pada bingung semua, karena di belakang kaum Fir'aun, di depan laut yang begitu luas, di kiri kanan padang pasir, mau lari kemana mereka? Maka mereka mengatakan, ya Musa, doalah kepada Tuhanmu supaya memberikan jalan keluar. Bagaimana ini? Maka apa kata Nabi Musa? Tenang, saya akan menghadap kepada Allah. Langsung Nabi Musa berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah. Beliau dapat gelar mujizat, beliau adalah Kalimullah. Langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dengarkah pian-pian ini? Sudah cerita capek-capek ternyata. Nanti kita kalau sudah pisah di Jakarta nggak bakal saya cerita lagi. Iya.
Tapi Bapak Ibu kalau ingin Dengar cerita lagi. ikuti pengajian saya di Majelis Ta'lim, bisa Bapak Ibu buka YouTube. CRNT Majelis Ta'lim Raudatul Amin. Raudatul Amin. Raudatul Amin CRNT, buka aja. Ada di YouTube ya? Ada di sana. Sahabat Habib LC, buka aja di sana. Saya tiap sekali seminggu atau ada 2 YouTube. Jazbah, Jazbah juga ya ada di, bisa Bapak Ibu. Taruh nanti di grup. Walaupun nggak jadi grup, buka aja di YouTube, kelihatan nanti. Jadi pengajian saya di rumah di pesantren itu setiap hari Sabtu. Dia setiap hari Sabtu ditayang di YouTube. Kecuali pas umroh nggak ada. Kalau umrah juga ada instruksi wakili ya. Oh, ada wakili. Ada tetap wakili. Walaupun saya nggak ada, tetap saya siapkan. Ini ngisi besok hari Sabtu, ini ngisi besok hari Sabtu tetap. Tapi kalau ada saya di sana, saya ngisi duluan, baru ustaz yang lain. Ini sudah berjalan setahun setengah. Tiap hari Sabtu nggak pernah libur selama setahun ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat kalau misalnya kangen dengan cerita-cerita saya ini. Iya. Kangen lah. Mana kangen? Bisa aja salam-salam enggak besok kalau udah Rusak ini. bahkan pas sampai di Banjarmasin langsung minta permisi ya, saya mau keluar dari grup katanya. Belum seminggu sudah minta keluar dari grup. Izin keluar, alasan berhubung HP full, dengan alasan segala macam. Jangan dulu lah. Tetap silaturahmi. Lanjut ya. Lanjut. Sebentar lagi kita nyampe Benara ini. Saya ringkas. Singkat cerita. Jadi lanjut Bapak Ibu, ketika Nabi Musa berada di samping lautan yang terbentang luas, maka Nabi Musa kaumnya itu panik. Nabi Musa tenang-tenang saja. Beliau tahu bahwa beliau pasti akan ditolong Allah. Maka kaumnya mengadu, ya Musa, ayo minta bantuan kepada Tuhanmu. Mereka mengatakan Tuhanmu. Kalau kita umat Rasulullah, Tuhan kita. Maka dalam ketika Nabi Rasulullah bersama Abu Bakar itu di Gua Hira, Rasulullah mengatakan apa? Bukan mengatakan Innallah ma'aya, tapi beliau mengatakan La tazan innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi kalau Musa mengatakan La tazan innallah ma'aya, jangan khawatir Allah bersama saya. Ini perbedaan kita sama umat Rasulullah, umat Nabi Musa, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Nabi Musa diadukan oleh kaum-kaumnya, ya Musa ayo, mereka sudah berada di belakang kita ini, Fir'aun sudah berada mengejar kita, membunuh kita, ini gimana? Akhirnya Fir'aun Bapak Ibu sudah semakin dekat, menghadaplah Nabi Musa, mengunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa keputusan Allah? Ya Musa, idrib bi'asaqal bahr. Ya Musa, pukullah tongkatmu ke dalam laut itu, ke laut itu. Maka ketika itu pun tidak lama mikir Nabi Musa alaihissalam, langsung tongkatnya dipukul ke lautan, dan lautan Terbelah. Bahrul Qulzum tadi terbelah menjadi 12 jalan. Maka langsung begitu terbelah menjadi 12 jalan Bapak Ibu, jalan tol lurus. Ketika itu langsung Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang 750 orang itu memasuki lorong yang 12 tadi. Langsung begitu sampai ujung Bapak Ibu, dan antara lawan jalan yang 1 sampai 12 itu mereka bisa lihat. Kayak kaca, kayak cermin, kayak kalau cermin nggak bisa kayak lihat. Kayak kaca inilah. Akuarium. Kayak akuarium. Bisa mereka saling lihat antara jalan pertama sampai ke 12 ini. Nah begitu sampai di pertengahan jalan Bapak Ibu, ternyata kaum Fir'aun ini sudah ada di pesisir lautan. Dia mau masuk ke lautan nggak berani, karena kudanya Fir'aun itu dia lihat jalan itu gelap gulita, nggak berani masuk. Maka Allah kirimkan malaikat ketika itu, kemudian dikirimkan kuda, malaikat berbentuk kuda Bapak Ibu.
kira kuda ini kuda betina. Langsung menerobos kuda ini ke dalam lautan yang 12 tadi, jalan yang gelap tadi. Dan ketika masuk kuda betina itu, maka namanya kuda, Bapak Ibu, kuda jantan. Kalau dia kuda betina, nggak pernah pikir dia, langsung aja nerobos. Begitu masuk kuda betina, masuk juga kudanya Firaun yang laki-laki itu, yang pejantan. Lah dia kejar betina itu, masuk dia. Nah pas di pertengahan, Bapak Ibu, di pertengahan laut itu, kemudian Nabi Musa sudah pas di samping di pesisir, sudah nyebrang beliau bersama kaumnya yang 750.000, tanpa ada seorang pun yang basah kakinya, bahkan kaki kudanya pun nggak ada yang basah, Bapak Ibu, ketika nyebrang. Begitu di seberang pesisir sudah nyebrang Nabi Musa beserta kaumnya, selamat semua. Kaum Firaun beserta Firaun sendiri baru sampai tengah. Langsung Allah perintahkan kepada laut ini, ya laut, Telan. bersambunglah kalian. Maka langsung bersambung, Bapak Ibu. Laut yang 12 jalan raya yang 12 tadi bersambung jadi satu, bukan kayak jalan raya tadi, kayak air, seperti air semula kala. Maka Nabi kaum Firaun itu bersama Firaun sendiri mulai dari bawah dia naik ke atas, kan tenggelam terus. Sehingga antara kaum Firaun itu, Bapak Ibu, antara kaumnya sendiri diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan karena dia tenggelam, sudah kecapean begitu, sedang mengejar kaum Nabi Musa alaihissalam, kaumnya sendiri diserupakan seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam, padahal kaumnya sendiri. Maka saling terkadang seperti itu, Bapak Ibu, saling bunuhlah mereka. Yang 1 juta orang itu saling bunuh dengan temannya sendiri. Padahal itu temannya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala serupakan, itulah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah nggak perlu capek-capek mengirim malaikat atau musuh yang lain rupanya, nggak perlu. Temannya sendiri itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa alaihissalam, sehingga saling bunuh di sana dengan bawa senjata masing-masing, saling bunuh, sehingga air laut yang dulunya biru menjadi merah, Bapak Ibu, semua terbunuh. Sehingga merah itu saking banyak darahnya berubah air yang biru menjadi merah. Maka dari sana awal mulanya Bahrul Aqalzum ini berubah namanya menjadi Laut Merah sampai sekarang, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, kaum Nabi Musa alaihissalam selamat sampai pesisir setelah nyebrang dari Mesir. Dan kaum Firaun, termasuk Firaun, seorang pun nggak ada yang selamat, semuanya mati termasuk Firaun laknatullah alaih, dan tenggelam di dalam dasar laut, Bapak Ibu. Dan setelah ribuan tahun baru ditemukan jasad Firaun laknatullah alaih. Dan ternyata pembuktian daripada beberapa ahli dokter di dunia ini membuktikan kok bisa awet sampai ribuan tahun jasad Firaun ini, dengan sebab apa? Maka ulama muslim menjawab bahwa kalau kepercayaan kami umat Islam itu sudah biasa. Allah dalam kitab kami sudah disebutkan akan awetnya jasad Fir'aun atullah alaih. Kok bisa begitu? Oh, dalam Al-Quran disebutkan ini tenggelam cerita begini. Maka dengan sebab itu, Bapak Ibu, banyak para dokter yang telah meneliti jasad Fir'aun itu, ternyata memang di jasad Fir'aun itu ditemukan zat-zat garam. Zat-zat garam, bahwa ini menjadi bukti bahwa Fir'aun itu memang pernah tenggelam. Dan Allah SWT katakan dia akan diabadikan jasanya sampai hari kiamat sebagai iktibar bagi kita umat-umat akhir zaman ini. Maka Allah katakan wa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajarilah kalian hai orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki pikiran. Maka hamba yang paling panjang Allah, hamba Allah yang paling berjana di dunia ini adalah Fir'aun laknatullah alaih. Walaupun dia jadi orang raja, walaupun dia yang pernah mengaku dirinya jadi Tuhan, tapi ternyata dia orang paling sengsara di dunia ini, paling sengsara di dunia ini sampai akhirat nanti, sampai dijelaskan, disebutkan dalam Al-Quran bagaimana durjana Fir'aun laknatullah alaih, bagaimana durhakanya kepada Allah sehingga sampai mengaku dirinya menjadi Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, di Indonesia juga sudah kita dengar baru-baru ini ada orang yang mengaku dirinya menjadi Tuhan.
Baru-baru ini timbul. Kalau Nabi, malaikat sudah sering di Indonesia.